Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin yang berbahagia, di channel ini kami akan menampilkan cerita-cerita tentang Islami yang juga mengandung inspirasi dan juga bisa menambah wawasan edukasi kita bersama. Semoga bermanfaat. Marilah kita saksikan channel ini bersama-sama. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Sebelum kita membahas isi dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, hendaknya kita mengetahui biografi dari pengarang kitab ini, yaitu Ahmad bin Hanbal yang bernama lengkap Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdillah Asy-Syaibani. Ini nama panjangnya, bisa kita ambil secara singkatnya, yaitu Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad, tepatnya di kota Maru pada bulan Rabiul Awal tahun 164. Merujuk pada masa hidup Ahmad bin Hanbal yang berkisar antara 164 Hijriah sampai 241 Hijriah, maka dapat dikatakan bahwa beliau hidup pada fase perkembangan hadis memasuki periode keempat dan kelima, yakni pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Pada awal abad ketiga Hijriah, para ulama melakukan tadwin al-hadis dengan memisahkan antara sabda Nabi dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Meski masih mencampur antara hadis-hadis yang berkualitas sahih, hasan dan dhaif. Di antara sistem tadwin atau penyusunan yang digunakan adalah tasnid, yakni menyusun hadis dalam kitab-kitab berdasarkan nama sahabat perawi hadis. Sedangkan dalam menerbitkan nama sahabat, ada yang menerbitkan menurut tertib qabilah, ada yang menurut masa memeluk agama Islam, dan ada pula yang tidak memperhatikan sistematika ini. Sistem tasnid atau musnad ini kelemahannya adalah sulit dalam mencari atau mengerti hukum-hukum syarak, sebab hadis-hadisnya tidak dikumpul dalam satu tema. Kitab hadis yang disusun dengan sistem ini dinamakan musnad. Banyak sekali hadis-hadis yang disusun dengan sistem musnad ini, misal musnad Ubaidillah ibnu Musa, musnad Hanafi, musnad As-Syafi'i, dan musnad-musnad yang lain, termasuk juga musnad Ahmad bin Hanbal. Di antara kitab-kitab musnad itu, yang paling menonjol adalah musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad ini berisi sekitar 40.000 hadis dengan berulang-ulang, atau sekitar 30.000 hadis dengan tanpa diulang. Sebenarnya hadis yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal tidak semua bersumber dari riwayat beliau, karena ada beberapa tambahan yang diimbuhkan oleh anaknya Abdullah. Bila hadis-hadis dalam musnad ini diklasifikasi, maka dapat dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu yang pertama, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah dari Ahmad bin Hanbal. Secara simai, porsi hadis ini sangat dominan sekali hingga mencapai 3/4 dalam musnad Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, hadis-hadis yang diterima Abdullah dari ayahnya sendiri dan juga dari ulama lain. Jumlah hadis ini sangat minim. Yang ketiga adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah dari selain ayahnya. Hadis-hadis ini disebut juga zawaid Abdullah. Yang keempat adalah hadis-hadis yang dibaca Abdullah di hadapan ayahnya, tapi ia sendiri tidak mendengar ayahnya. Yang kelima adalah hadis-hadis yang tidak dibaca dan tidak didengar langsung oleh Abdullah dari ayahnya, Ahmad bin Hanbal. Hanya saja ia menjumpai hadis tersebut dalam kitab ayahnya dalam bentuk manuskrip. Dan yang terakhir, yang nomor 6 adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Qat'i dari selain Abdullah dan Ahmad bin Hanbal, namun jumlahnya paling sedikit di antara kategori lainnya. Jadi dari ke-6 kategori tersebut semua termasuk dalam musnad kecuali yang nomor 3, yakni tambahan dari Abdullah, dan nomor 6
tambahan dari Abu Bakar Al-Qot'i, yang mendengar langsung mengenai musnad dari Ahmad dan ketiga anaknya sendiri, yaitu Soleh, Abdullah, dan Hambal. Utsman bin Sabah berkata, Hambal bercerita kepada kami, suatu hari Ahmad bin Hambal mengumpulkan kami, saya sendiri, Saleh, dan Abdullah. Kemudian beliau membaca musnad kepada kami dan tak ada seseorang pun yang mendengar hal tersebut selain kami. Beliau berkata, kitab ini telah saya himpun dan saya seleksi dari sekitar 750.000 hadis. Apabila nanti kaum muslimin berselisih mengenai hadis Rasulullah, maka merujuklah pada kitab ini bila ia menjumpainya, dan bila tidak maka tidak bisa dijadikan hujjah. Pernah sekali waktu Syekh Imam Hafid Ali bin Al-Hafid Al-Fiqih Muhammad Al-Yunaini ditanya, apakah Syekh hafal kutub as-sittah? Syekh menjawab, saya menghafalnya dan tidak menghafalnya. Sang penanya tidak mengerti mengapa bisa begitu, Syekh. Sang Syekh menjelaskan, saya hafal Musnad Ahmad dan hadis-hadis yang ada dalam kutub al-sittah. Tak ada yang terlewatkan dalam Musnad Ahmad kecuali hanya sedikit. Kalau begitu, bukankah berarti saya hafal kutub as-sittah? Kemudian sikap Ahmad bin Hambal terhadap hadis. Imam Ahmad bin Hambal termasuk salah seorang tokoh hadis yang tidak canggung mengamalkan hadis yang bersanad dhaif, sekalipun sepanjang tidak ada indikasi maudhu'. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijriah, sikap penerimaan Imam Ahmad terhadap hadis dhaif sanadnya tidak sampai menjangkau hadis mungkar, bukan pula riwayat orang yang diduga pendusta. Sikap kecenderungan ini berdasar pada pengakuannya bahwa kalam nubuah atau pemegang mandat risalah sangat potensial dan lebih terjamin validitas konsep doktrinalnya bila dibandingkan dengan yang dihasilkan nalar rasio. Misal seperti penerapan kias yang cenderung spekulatif. Imam Ahmad sendiri secara tegas menyatakan, hadis yang berkualitas dhaif pada segi sanadnya lebih aku sukai dan lebih kuat statusnya daripada ra'yu. Prinsip ini tidak hanya membentuk pribadi Ahmad bin Hambal di bidang hadis, bahkan dalam bidang politik pun beliau lebih rela mendekam di penjara dengan perlakuan sangat tidak manusiawi daripada harus menerima ra'yu Khalifah Al-Mu'tasim untuk mengakui kebermakhlukan Al-Quran. Di antara hadis dhaif yang terdapat dalam kitab Musnad bin Hambal adalah masalah boleh tidaknya perempuan mengimami laki-laki atau menjadi khatib Jumat. Dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Walidu qala haddatsatni haddati an ummi Waraqah binti Abdullah bin Al-Haris Al-Ansari wa kanat qad jama'at Al-Quran wa kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad amaraha an ta'umma ahla dariha wa kana laha muazzinun wa kanat ta'ummu ahla dariha, yang artinya, dari Abu Nuaim, dari Al-Walid, dari nenekku, dari Waraqah binti Abdullah bin Haris Al-Ansari, seorang wanita yang banyak menghafal Al-Quran. Nabi SAW pernah memerintahkan beliau untuk mengimami keluarga serumahnya. Beliau mempunyai seorang muazzin dan beliau mengimami keluarganya. Di dalam kajian hadis, terdapat 5 syarat yang hampir disepakati oleh semua ahli hadis untuk menentukan kriteria hadis sahih. Yaitu yang pertama yaitu ittisalus sanad atau bersambungnya sanad. Yang kedua yaitu al-adli, keadilan. Dalam kriteria ini termasuk tentang jujur dan lurus dalam akidah perawinya. Yang ketiga yaitu dhabit, kedobitan, bisa disebut dengan kuatnya daya ingat atau hafalan perawi. Yang keempat yaitu tidak adanya pertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada cacat yang tersembunyi. Sebelum menguji validitas riwayat hadis di atas sesuai kriteria di atas, maka dapat digambarkan terlebih dahulu jalur periwayatan hadis ini secara utuh.
Yang pertama yaitu jalur periwayatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain dan oleh Abu Daud dari Utsman bin Abi Syaibah dari Waqi' bin Jarrah. Juga dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Hadrami dari Muhammad bin Fudail. Ketiga perawi ini, Abu Nuaim, Waqi', Muhammad bin Fudail, sama-sama meriwayatkan dari Al-Walid bin Abdullah bin Jumai, yang meriwayatkannya dari dua orang, yaitu neneknya sendiri dan Abdurrahman bin Khalid Al-Ansari. Kedua-duanya meriwayatkan dari Ummu Waraqah. Yang kedua yaitu dari segi identitas dan kredibilitas perawi. Dari gambaran sanad atau jalur periwayatan di atas, nampak bahwa kedua riwayat bertemu di Al-Walid bin Abdullah bin Jumai. Abu Daud yang meriwayatkannya dari Utsman dari Waqi', juga dari Al-Hasan dari Muhammad dan Ahmad dari Abu Nuaim. Kelima-lima perawi ini tidak mempunyai catatan negatif. Ibnu Hajar menilai Utsman sebagai siqah hafiz atau dipercaya dan penghafal hadis. Sedangkan Waqi' sebagai siqah hafiz abid atau dipercaya penghafal hadis dan ahli ibadah. Sedangkan Al-Hasan sebagai saduq, yaitu jujur, dan Muhammad sebagai saduq arif rumiyah bitasyayyu'i, yaitu atau jujur berilmu dituduh sebagai pengikut Syiah, dan Abu Nuaim sebagai thiqah sabat atau dapat dipercaya dan hafalannya kuat. Sedangkan Al-Walid yang merupakan muara periwayatan hadis ini, dan karenanya kedudukan hadis ini tergantung pada periwayatannya, mempunyai kredibilitas sebagai berikut. Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban berpendapat thiqah atau dapat dipercaya. Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud berkata laisa bihi ba'thun, tidak masalah. Sedangkan Abu Zur'ah la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Dan Abu Hatim salih al-hadis atau dapat meriwayatkan hadis. Sedangkan Ibnu Hajar menyimpulkannya dengan saduq yahim warumiya bi'at tasyayyu, jujur namun sering mengkira-kira, dituduh sebagai pengikut Syiah. Sedangkan sumber periwayatan bagi Al-Walid adalah Abdurrahman ibn Khalid dan neneknya. Abdurrahman bin Khalid Al-Ansari tidak diketahui kredibilitasnya. Bahkan hanya satu orang yang meriwayatkan dari beliau, yaitu Al-Walid saja. Karena itu Ibnu Hajar berkata majhul al-hal, yang artinya tidak diketahui kredibilitasnya. Betul, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab As-Siqah jilid 5 halaman 317. Namun para kritikus hadis sering menyoroti kemudahan penilaian Ibnu Hibban seperti ini dan kurang dapat menerimanya. Demikian halnya dengan neneknya Al-Walid yang tidak dikenal dan diketahui kredibilitasnya. Dalam riwayat Ibnu Maddah dan Abu Nuaim, Al-Walid meriwayatkannya dari Laila binti Malik yang meriwayatkannya dari ibunya, dari Ummu Waraqah. Dalam riwayat lain, antara Abdurrahman dan Ummu Waraqah perawi lain, hal ini mendukung dugaan kekurangan hafalannya Al-Walid, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar sebagai yahim. Hal ini paling tidak akan menambah kelemahan riwayat hadis ini.